pemerintah itu adalah sebagai awalnya dia hanya membuat dan mempertahankan hukum. Artinya apa? Pada awalnya pemerintah itu bicara tentang bagaimana menjaga dan mempertahankan ketertiban. Atau dalam ini bagaimana mempertahankan antara order and trust, ketertiban dan keamanan. Nah sekarang kalau kita lihat bahwa dalam konsep negara hukum modern, dalam konsep welfare state, tugas negara itu semakin luas. Dia tidak hanya membuat mempertahankan hukum itu sendiri agar tercapai ketertiban, keamanan tadi, tetapi juga di sisi lain, pemerintah itu wajib untuk menyelenggarakan bagaimana kepentingan umum, agar kepentingan umum dapat mewujudkan bagaimana saya katakan ini, karena tadi di jalan saya harus singgah dulu, mampir dulu. Ya. Oke, mudah-mudahan suaranya tidak terlalu gemuruh, ya. Karena ini lagi di pinggir jalan sebenarnya saya mengajar ini. Nah, terkait tadi, bagaimana mewujudkan kepentingan umum, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka akhirnya sekarang apa? Sekarang ini lapangan kerja pemerintah itu semakin luas. Lapangan kerja pemerintah itu semakin bertambah. Kemarin saya katakan bahwa ketika kita bicara hukum administrasi ini pun akhirnya semakin luas. Beda dengan dulu. Dulu itu hukum administrasi hanya bagian dari hukum tata negara. Sekarang dia menjadi bidang ilmu sendiri. Ya. Nah di sisi lain, ini kenapa? Ini yang ada yang melampirkan slide. Oh ya, untuk presensi saya tidak menyiapkan presensi. Ya, saya belum menyiapkan presensi. Nanti akan saya screenshot. Ya, saya screenshot mahasiswa yang gabung di grup di kelas ini. Ya. Ini ada 47. Saya akan screenshot nanti sesuai dengan yang hadir di dalam kelas ini. Itu yang akan saya isi daftar hadirnya. Ya. Ini saya coba screenshot dulu. Coba sambil saya mengajar. Oke, mungkin nanti Komti siapa ya di kelas ini saya lupa. Tolong Komti bantu saya untuk men-screenshot ya. Saya minta bantuan Komti untuk men-screen Ramadan ya, kalau tidak salah. Kalau ya, saya minta tolong screenshot mahasiswa-mahasiswa yang hadir, nanti sesuai dengan screenshot itu saya akan isi daftar hadirnya. Oke, kembali lagi tentang bagaimana pelaksanaan kesejahteraan kepentingan umum tadi, bahwa akhirnya ini negara tadi semakin luas tugasnya. Dan akhirnya karena semakin luas, maka pemerintah melakukan yang namanya tindakan pemerintah. Nah, tindakan pemerintah tadi dalam hal ini akan muncul pertanyaan mendasar. Yang mana sih yang merupakan tindakan pemerintah yang termasuk dalam ranah hukum administrasi negara? Karena semakin luasnya tadi, maka akhirnya hukum perdata pun menjadi bagian dari hukum administrasi negara. Nah, ini akhirnya mana? Kita harus bisa membedakan yang mana tindakan administrasi negara yang merupakan ranah hukum tindakan pemerintah yang merupakan ranah hukum administrasi negara, dan yang mana tindakan pemerintah yang masih masuk dalam ranah perdata. Nah, untuk itu, untuk membedakan ya, terkait tentang bagaimana ranah hukum, apakah ini masuk dalam tindakan pemerintahan, dalam hukum administrasi negara atau perdata. Karena apa? Ini nanti terkait tentang bagaimana ranah hukumnya. Terakhir nanti kalau ada penyimpangan-penyimpangan, bagaimana kompetensi dari peradilan yang mengadili. Karena nanti ada yang termasuk kompetensi ini masuk dalam kompetensi dari peradilan tata usaha negara, ada yang termasuk dalam kompetensi dari kompetensi peradilan umum, termasuk bagian hukum perdata. Nah, untuk mengetahui bagaimana batasan-batasan tadi, setidaknya ada 3. Yang pertama adanya pemisahan antara hak keperdataan dan juga segi kewenangan pemerintahan. Artinya apa? Kalau itu masuk hak, ya hak keperdataan, maka ini masuk dalam ranah hukum perdata. Tapi kalau dia masuk dalam segi kewenangan, nah baru ini masuk dalam ranah hukum administrasi negara. Ya. Ini terkait tentang bagaimana kecakapan. Misal contoh seperti ini. Ya. Misal terkait tentang bagaimana ranah hukum administrasi negara, yang mana ranah hukum perdata. Kalau misal ya, ini seorang badan atau pejabat pun dia dalam mempertahankan hak-haknya, misalnya, atau contoh mungkin seperti yang saya contohkan yang ada dalam slide saya yang ada di Simari itu, bisa dalam hukum pertanahan, ya, tentang
bagaimana ia dapat memiliki hak atas tanah, seperti bagaimana hak pengelolaan dari pemerintah, kemudian bagaimana pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara, dan hak pengelolaannya, kemudian itu ada dalam pengaturan misalnya hukum agraria segala macam, itu masuk sebagai bagian pemerintah sebagai badan hukum publik, sekaligus sebenarnya dia sebagai badan hukum perdata. Karena dia dalam hal ini pengelolaan itu masuk dalam perdata, haknya itu masuk dalam perdata, pengelolaannya masuk dalam hukum publik. Ada dua hukum kan di sini. Nah akhirnya ini juga yang menyebabkan badan atau pejabat administrasi negara itu harus melihat secara kritis. Kalau ini bicara karena memang bicara tentang kepemilikan dari pemerintahnya, misalnya bagaimana persoalan hak kepemilikan, hak guna bangunan, segala macam, misalnya ada sengketa dengan pihak masyarakat, maka ini masuk dalam ranah hukum perdata. Artinya kompetensi peradilannya menangani itu masuk dalam kompetensi peradilan perdata. Ya. Nah, kemudian karenanya ya, seorang badan atau pejabat ini, dia selain sebagai pejabat administrasi negara, dia juga sebagai badan hukum perdata ya, dalam melakukan tindakan dalam kaitannya hukum perdata. Sehingga dia harus menentukan diri ya masuk dalam hukum perdata karena hak perdataannya tadi. Nah, ini di luar konteks bagaimana tindakan pemerintah di dalam hukum administrasi negara. Kemudian secara lebih rinci lagi, ketika kita membedakan yang mana dalam termasuk tindakan pemerintah dalam ranahan, yang mana dalam ranah tindakan pemerintah dalam ranah perdata, kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama, apakah dalam melakukan aktivitasnya pemerintah melakukan tindakan yang namanya strategic handlingan, dan yang kedua handlingan. Kalau strategic handlingan itu artinya tindakan biasa, ya, tindakan biasa. Kalau yang kedua handlingan itu dimaksudkan sebagai bagaimana tindakan hukum. Ada yang merupakan tindakan pemerintah sebagai tindakan biasa, ada yang merupakan tindakan pemerintah sebagai tindakan hukum. Nah, tindakan biasa ini sebenarnya ya dia masuk dalam ranah hukum administrasi karena dia masih bersegi satu. Tindakan biasa misalnya pemerintah itu bisa melakukan tindakan aktif dan tindakan pasif. Tindakan aktif dari pemerintah itu yang merupakan tindakan biasa, yang bukan merupakan tindakan hukum. Pemerintah membangun gedung, pemerintah mengaspal jalan, pemerintah membangun jembatan, itu tindakan biasa. Tidak ada, kenapa? Tidak ada aspek hukum. Nah, tindakan pasif, ya, tindakan pemerintah ini seperti pemerintah membiarkan jalan rusak. Itu tindakan biasa. Itu termasuk tindakan pemerintah, itu tindakan pasif. Artinya apa? Ketika jalan rusak, pemerintah tidak melakukan tindakan apa? Membiarkan. Nah, tapi di sini, strategic handlingan ini masuk dalam ranah administrasi, karena dia bersegi satu. Nah, nanti ada yang namanya handlingan, yang kedua, tindakan pemerintah. Nah, kalau tindakan hukum pemerintah. Nah, tindakan hukum pemerintah nanti ada yang bersegi satu, ada yang bersegi dua. Nah, kalau yang bersegi satu, tindakan yang merupakan tindakan hukum pemerintah atau handlingan, itu masuk dalam ranah hukum administrasi negara. Tapi, kalau yang termasuk bersegi dua, nah ini yang bersegi dua ini agak sulit. Ada yang bersegi dua termasuk dalam ranah HAM, tapi ada yang bersegi dua nanti yang masuk dalam ranah hukum perdata. Jadi, yang bersegi dua ini Anda harus waspadai. Anda harus jeli melihat tindakan pemerintah yang bersegi dua, apakah ini termasuk tindakan yang merupakan hukum perdata, atau tindakan dalam hukum administrasi. Karena yang bersegi dua itu sebenarnya ada termasuk di dalamnya perjanjian kontrak. Ya, perjanjian kontrak. Artinya ketika kita bicara tentang perjanjian, ada kontrak di dalamnya, itu kan ranah perdata. Misal tentang pemerintah melakukan jual beli, pemerintah membeli pesawat, pemerintah membeli bus, misalnya seperti itu. Nah, itu termasuk sebenarnya dalam tindakan pemerintah yang bersegi dua, ada perjanjian dengan masyarakat. Tapi kalau yang bersegi satu itu hanya dari pihak pemerintah, itu pasti masuk dalam ranah hukum administrasi negara. Nah, itu yang harus kita bedakan ketika kita bicara tindakan hukum pemerintah yang bersegi satu dan tindakan hukum pemerintah yang bersegi dua. Jadi kalau yang bersegi satu itu termasuk dalam perbuatan hukum publik. Tapi kalau yang bersegi dua itu sudah masuk biasanya dalam ranah hukum privat. Ya, tapi ini juga privat, bukan privat murni atau perdata murni. Hukum perdata murni tadi, sehingga akhirnya dia beririsan dengan hukum perdata. Ya. Mungkin itu yang bisa sedikit saya uraikan. Nah, tindakan bersegi satu itu cirinya tindakan hukumnya
ada sepihak, kemudian di bidang pemerintahan, dibuat dan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa ada pada pemerintah. Itu yang bersegi satu. Ya. Jadi ingat, kalau yang bersegi satu, baik itu tindakan biasa atau privileged handling maupun tindakan right handling yang bersegi satu, itu murni masuk dalam ranah hukum. Tapi kalau yang bersegi dua, dia ada sudah kontrak di dalamnya, ada perjanjian. Jadi itu sudah masuk dalam bagian hukum perdata, sehingga akhirnya itu juga yang nantinya pemerintah harus jeli. Ya. Ini nanti kalau tidak ada kasus, tidak ada pelanggaran nggak masalah. Tapi kalau ada pelanggaran, nah ini akhirnya nanti yang masuk yang ketiga, peradilan mana yang memiliki kompetensi untuk mengadilinya. Nah ini, karena ada nanti pengadilan yang merupakan kompetensi dari peradilan tata usaha negara, ada yang merupakan kompetensi dari peradilan TUN, ya dari peradilan TUN dan peradilan umum, sorry. Misal sekarang ada unrehmatic overhead debt atau perbuatan melanggar hukum dari pemerintah. Seperti misalnya banjir. Pemerintah membiarkan terjadi banjir atau pemerintah tidak memberitahukan tentang datangnya bahaya banjir. Itu adalah sebenarnya dua belah pelanggaran. Ya. Itu adalah perbuatan melanggar hukum dari pemerintah. Makanya kalau kita lihat kasus di Kalsel sendiri, pemerintah provinsi Kalsel ini kan digugat kemarin oleh Borneo Law yang dia mengalami kekalahan karena memang harusnya pemerintah harus sigap, harus tanggap terkait tentang bagaimana penanganan banjir. Tapi pemerintah tidak melakukan, makanya pemerintah kalah ya, pada saat itu. Dan gugatannya ini pun dilakukan secara perdata, masih dalam ranah peradilan umum. Padahal kalau kita lihat objeknya adalah bagaimana gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah harusnya dalam ranah petun. Tapi karena tidak ada kompetensi petun, makanya akhirnya ini masuk dalam ranah perdata. Seperti gugatan hak warga negara tadi, perbuatan melawan hukum pemerintah itu masih masuk dalam ranah perdata. Ya, ini kalau ada pelanggaran. Dan lebih jelasnya ini semua ini sebenarnya ada dalam slide saya. Anda bisa baca bagaimana kompetensi akhirnya dalam peraturan. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sekilas. Jadi sekali lagi saya ingatkan minggu depan kita batal, ya, maksudnya tidak UTS karena saya masih ada lagi, saya lihat jatah saya 1 kali pertemuan. Artinya saya menghabiskan pertemuan dengan saya, baru nanti Anda sambung dengan Prof. Hadin. Ya. Jadi setelah pertemuan ke-10, nanti Anda akan ketemu dengan Prof. Hadin. Ya. Materi saya mungkin minggu depan, kita sampai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena ini nanti soalnya akan saya keluarkan di dalam UTS. Ya. Soalnya akan saya keluarkan di dalam UTS nanti. Cuman untuk yang pertemuan ini, belum saya masukkan sampai Simari. Yang baru saya masukkan hanya sampai bahan pertemuan kita kali ini, pertemuan ke-7 kali ini. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan segala macam untuk perkuliahan ini kalian bisa hubungi saya untuk pertanyaan untuk di minggu depan. Ya karena saya keluar masih di luar ini, jadi mungkin suara-suara juga kurang jelas, agak mengganggu perkuliahan kita. Cuman karena ini tanggung jawab saya, mau tidak mau, saya harus menyampaikan materi. Karena kebetulan, ya, KAI saya meninggal dunia. Makanya harusnya saya pulang ke rumah untuk mengajar, tapi karena KAI saya meninggal, saya melayat dulu sebentar tadi. Dan ini masih berada di luar. Ya, saya harus ke UIN lagi jam 2, ya mau tidak mau karena kesibukan saya. Ya, dan tadi dari kampus, kita tidak bisa berkuliah dalam keadaan yang lebih kondusif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan dalam pertemuan nanti, kalau tidak salah pertemuan ke-9, kita insya Allah akan tatap muka. Mudah-mudahan kondisi lebih baik. Tidak ada pandemik lagi, sehingga akhirnya kita bisa langsung bertemu dalam tatap muka di ruang kelas. Oke, mungkin itu saja. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.